Shalom. Salam jumpa kembali bersama dengan kami di sini Gereja Injil Karunia Makedonia Jakarta Timur. Senang sekali kita bisa bersama-sama belajar firman Tuhan untuk bertumbuh bersama, berbuah dan menjadi dewasa rohani dalam Kristus. Semoga melalui pelayanan iman secara online seperti ini, baik melalui Facebook maupun YouTube, Bapak Ibu Saudara sekalian dapat menikmati firman Tuhan dan selalu merasakan kasih karunia dan damai sejahtera-Nya. Amin. Nah, kali ini kita akan membahas firman Tuhan seputar ajaran dasar iman orang Kristen yang sangat penting, yaitu doktrin relasi iman dan perbuatan, yaitu ajaran firman Tuhan tentang bagaimanakah sebenarnya hubungan antara iman dan perbuatan. Nah, untuk itu mari kita buka Alkitab kita. Pertama-tama kita buka dari Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 26. Dan selanjutnya nanti kita juga akan membuka bagian ayat-ayat firman Tuhan yang lainnya yang berkaitan dengan topik pengajaran relasi iman dan perbuatan. Baiklah, mari kita baca dulu surat Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara dan saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, "Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Bapak Ibu Saudara, begitu banyak orang yang bingung ketika membaca surat Yakobus ini, dan ketika dibandingkan dengan surat-surat Paulus, khususnya kitab Roma dan Galatia, yang mengajarkan manusia dibenarkan hanya melalui iman. Bahkan dulu, Bapak Reformasi Gereja Protestan seperti Martin Luther pun hampir menganggap bahwa surat Yakobus ini bukanlah firman Tuhan dan seharusnya tidak perlu dimasukkan dalam Alkitab. Dan untuk itu Martin Luther pun keliru. Ya. Nah, untuk itulah sebelum kita bicara lebih lanjut memahami apa arti sebenarnya dan yang diajarkan dalam Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 26 ini, marilah kita lihat dulu apa yang Rasul Paulus ajarkan tentang bagaimana manusia diselamatkan. Apakah hanya melalui iman ataukah harus dengan iman ditambah dengan perbuatan-perbuatan? Mari kita lihat beberapa ayat firman Tuhan. Pertama dalam Roma pasal 3 ayat 20 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. 21. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan.
Tidak sedikit orang yang bingung ketika membaca ayat firman Tuhan ini, sehingga sering dipelintir arti sebenarnya. Padahal begitu jelas sekali dikatakan di sini bahwa tidak seorang pun, artinya tidak ada fakta satupun manusia, ya, siapapun dan dimanapun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah. Catat baik-baik, ini berbicara di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Yang dibenarkan karena perbuatan baik karena melakukan hukum Taurat di hadapan manusia mungkin banyak, seperti orang Farisi, para ahli Taurat di zaman Yesus. Mungkin mereka dianggap sudah benar, tapi di hadapan Allah, no way, tidak seorang pun. Lalu kemudian kita akan lihat selanjutnya di ayatnya yang ke-21, dikatakan di sini, tetapi sekarang, ya, but now, tanpa hukum Taurat atau tanpa perbuatan-perbuatan baik, karena hukum Taurat itu mengajarkan perbuatan-perbuatan baik. Kebenaran Allah telah dinyatakan. Sekali lagi, catat baik-baik Bapak Ibu Saudara, supaya tidak ada yang salah paham lagi. Ya, akan saya permudah Bapak Ibu Saudara memahaminya, ya. Bahwa sebelum Yesus Kristus disalibkan di Kalvari, hukum Taurat itu adalah penuntun perbuatan baik bagi bangsa pilihan, yaitu bangsa Israel waktu itu. Tetapi mereka sudah gagal dalam menaati hukum Taurat itu, dan sebagai konsekuensinya pelanggaran terhadap sebuah hukum ialah mereka harus menerima hukuman. Nah, supaya bangsa Israel dan seluruh umat manusia di bumi ini tidak jatuh terus-menerus pada hukuman Allah, maka Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dan kemudian ia rela mati disalibkan untuk menebus tuntutan hukum Taurat Israel itu dari kutuk yang mengikat dan yang melekat pada hukum Taurat itu sendiri. Sehingga setelah Yesus menggenapi seluruh hukum Taurat dengan melalui kematiannya di kayu salib, maka kutuk dari hukum Taurat itu sudah selesai ditebus, dan dengan sendirinya tidak berlaku lagi. Jadi ketika Tuhan Allah memberlakukan hukum Taurat sebagai penuntun bagi manusia dalam berbuat baik pada waktu itu, maka itulah kebenaran Allah yang berlaku. Ya, pada saat itu, dulu. Saat kapan? Saat sebelum Yesus mati disalibkan menebus segala dosa manusia 2000 tahun yang lalu. Tetapi sekarang, but now, pasca sesudah Yesus mati disalibkan di Kalvari, kebenaran saat ini ialah kebenaran yang hanya melalui iman kepada Tuhan Yesus bagi setiap orang yang percaya. Bukan lagi kebenaran di hadapan Allah karena percaya dan berbuat baik, itu dulu, sekarang tidak lagi. Ya. Percuma korban Yesus sampai mempertaruhkan nyawanya sendiri ganti diri kita yang berdosa, jika memang kebenaran saat ini juga masih mengandalkan perbuatan-perbuatan manusia. Nah, selanjutnya ayat dasar firman Tuhan yang kedua yang akan kita lihat ialah Roma pasal 4 ayat 4 dan 5. Demikian firman Tuhan. Kalau ada orang yang bekerja, ya, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Apa yang dikatakan firman Tuhan ini? Jika ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, bukan? Tentu hal itu semua orang pasti mengerti. Jadi gambarannya kira-kira seperti ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ada seseorang, sebut saja si Anu, karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan. Lantas pada saat tiba giliran gajian, lalu orang itu bersaksi kepada teman-temannya, saya baru menerima hadiah loh dari perusahaan ini. Ya, hadiah apa? Gaji bulan ini. Pasti jawaban dia itu jadi bahan tertawaan. Kenapa? Gaji bukan hadiah, tapi itu haknya. Karena harus dibayar jerih payahnya, hasil keringatnya. Lalu ketika orang itu merayakan hari ulang tahunnya lagi, teman-temannya datang membawa kado lalu diberikan kepadanya sebagai tanda kasih. Kemudian si Anu ini berteriak lagi dan berkata, terima kasih kalian sudah memberikan hadiah kepada saya, karena ini memang sudah sepatutnya menjadi hak saya yang harus kalian berikan, bukan? Hah?
hakmu itu diberikan sebagai hadiah, tanda kasih. Tidak diberikan juga, kamu tidak berhak menuntut itu, karena tidak ada unsur perjanjian jasa di situ. Itu adalah benar-benar hadiah yang diberikan dengan cuma-cuma. Ya. Nah, demikian pula dengan kebenaran hanya karena iman, faith alone saat ini. Yang ditegaskan firman Tuhan tadi di ayatnya yang kelima Roma pasal 4 demikian dikatakan. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia, kepada Allah, yang membenarkan orang durhaka, maka imannya itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Jadi saat ini iman seseorang kepada Tuhan Yesus yang sudah mati menghapuskan segala dosa, itulah yang Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran bagi orang yang percaya. Bukan perbuatan-perbuatan baiknya yang diperhitungkan. Ya. Nah, tentu masih sangat banyak lagi ayat firman Tuhan, khususnya dalam surat-surat Rasul Paulus, yang menyatakan hal-hal yang sama, bahwa saat ini satu-satunya pernyataan kebenaran Allah yang berlaku untuk jalan keselamatan kekal bagi seluruh umat manusia ialah kebenaran karena iman bagi setiap orang yang percaya, bukan kebenaran karena iman ditambah perbuatan-perbuatan. Ya, tetapi sebelum kita masuk ke bagian pasal 2 Yakobus, saya masih mengajak kita untuk melihat 3 bagian ayat firman Tuhan berikut ini untuk lebih menguatkan lagi pemahaman kita bersama tentang bagaimana sebenarnya menurut firman Tuhan saat ini manusia dapat diselamatkan. Yaitu kita baca dari Titus pasal 3 ayatnya yang kelima. Ya, pertama kita baca Titus 3 ayat 5, dikatakan begini. Pada waktu itu Dia, Allah, telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kemudian Galatia pasal 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Yesus Kristus, supaya kami dibenarkan karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Satu lagi, Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi teranglah sekarang bahwa kesalahpahaman banyak orang tentang keselamatan diperoleh hanya melalui iman ini, karena mereka tidak memahami pembagian kebenaran-kebenaran yang Allah memang dinyatakan secara berbeda dalam Alkitab. Ya. Ada kebenaran yang dulu diberlakukan hanya kepada bangsa pilihan, yaitu bangsa Israel dulu, in the time past. Tetapi ada juga kebenaran Allah yang diberlakukan kepada kita bangsa-bangsa lain sekarang ini, in the time present. Contoh, tadi sudah disebutkan, kalau dulu orang Israel harus hidup di bawah tuntunan pengaturan kuasa hukum Taurat, tentu itu berlaku sebelum Yesus disalibkan menggenapi seluruh tuntutan hukum Taurat tersebut. Tetapi sesudah Yesus mati di kayu salib, menebus dan mengampuni segala dosa kita, tentu sekarang kita tidak lagi hidup di bawah tuntunan hukum Taurat, tetapi kita hidup di bawah tuntunan dan kuasa kasih karunia dalam Yesus Kristus. Contoh lainnya ialah tentang persembahan sebagai bukti iman. Dulu, ya, in the time past, bukti bagi seorang yang beriman ialah harus mempersembahkan korban hewan dengan darahnya yang ditumpahkan. Habel, Abraham, Musa, Daud, dan lain sebagainya, kepada mereka dituntut melakukan hal itu, yaitu mempersembahkan korban darah sebagai bukti bahwa mereka betul-betul adalah orang-orang yang beriman kepada Yahweh, Elohim, Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, Allah Israel. Tetapi sekarang, in the time present, apakah kebenaran yang seperti itu bukti kita beriman kepada Tuhan Yesus? No way.
Justru sebaliknya, orang-orang yang mempersembahkan korban-korban sebagai sarana meletakkan harapan mereka supaya Tuhan mengampuni dosa-dosa mereka adalah bukti bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak beriman. Itu adalah bukti ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan Yesus. Itu saat ini. Nah, sekarang dengan memahami konsep keselamatan hanya melalui iman seperti yang baru saja sudah saya jelaskan, marilah kita melihat apa sebenarnya yang diajarkan dalam Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 26. Ya. Sekarang kita mulai dari ayat 14-nya. Dikatakan begini. Ada seseorang mengaku dia punya iman, tapi nyatanya tidak ada perbuatan baiknya sama sekali. Pertanyaannya, dapatkah jenis iman yang seperti itu menyelamatkan dia? Coba kita telusuri iman macam apa itu. Apakah iman seperti itu adalah jenis iman yang menyelamatkan sesuai Alkitab, ataukah itu iman yang palsu? Kita teruskan dulu, baca ayat 15 sampai ayatnya yang ke-16. Ya. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari, inilah contoh orang yang disebut omdo, alias omong doang, ya, mengaku-ngaku tetapi tidak bisa dipertanggungjawabkannya apa yang dia percaya. Tentu saja itu sebuah pengakuan iman yang palsu, karena nyatanya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Lalu kita lanjutkan lagi, membaca di ayatnya yang ke-17 dikatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tegas dan terang sekali dikatakan firman Tuhan ini, iman yang tidak disertai dengan perbuatan baik, jelas itu adalah iman yang mati. Ya, muncul pertanyaan, apakah iman yang kita miliki saat ini adalah iman yang mati? Apakah iman Bapak Ibu Saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah iman yang palsu? Ya, saya tidak percaya ada iman kepada Tuhan Yesus itu yang palsu. Karena kalau imannya itu palsu, berarti itu bukan iman kepada Tuhan Yesus, melainkan iman kepada berhala. Iman kepada Tuhan Yesus adalah iman yang asli tentu semuanya. Ya. Iman yang palsu adalah bukan iman yang berasal dari Alkitab. Sebab iman yang berdasarkan kepada kitab suci, yaitu Alkitab, adalah iman yang hidup, bukan yang mati. Ya, bukan iman yang mati. Jadi saya tidak akan pernah percaya ada iman yang palsu kepada Tuhan Yesus. Iman kepada Tuhan Yesus adalah iman yang selalu murni, iman yang menyelamatkan, dan pasti berbuah yang baik pula. Amin. Soal buahnya sedikit atau banyak itu hanya sebuah proses yang harus dijalani dan ditekuni. Nah, lalu kita lanjutkan lagi membaca ayatnya yang ke-18 dan 19 ya. Dikatakan begini. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatanku. 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Ada orang yang mengatakan bahwa sama sekali iman tidak ada hubungannya dengan perbuatan. Benarkah? Ya. Sekali lagi, ini bukan Yakobus yang berkata demikian ya. Tetapi seseorang yang berkata bahwa tidak ada hubungannya iman dengan perbuatan. Benarkah itu yang diajarkan Alkitab, bahwa tidak ada sangkut paut iman dan perbuatan? Lalu diberikan contoh. Ya, setan-setan pun percaya kepada Tuhan yang esa. Apakah setan-setan itu juga akan ikut diselamatkan ke surga hanya karena mereka sekedar percaya Tuhan itu esa? Oh, no way. Tentu saja tidak. Kenapa tidak? Ya, karena
terang saja setan, iblis, dan semua para pengikutnya bisa saja percaya ada Tuhan, ya. Tetapi muncul pertanyaan, apa yang mereka percayai tentang Tuhan yang sebenarnya? Apakah mereka percaya ada keselamatan melalui iman kepada Yesus Kristus, anak domba Allah yang telah mati menghapuskan segala dosa manusia sekali untuk selamanya? Tentu saja iblis dan setan-setan sama sekali tidak akan percaya hal pernyataan kebenaran Alkitab yang demikian. Karena itulah sebabnya tidak mungkin pula mereka bisa menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Jadi iblis dan setan dan para pengikutnya percaya ada Tuhan Yesus yang akan murka dan menghukum mereka. Sedangkan kita yang percaya kepada Tuhan Yesus pasti menyelamatkan kita dari hukuman atau murka Allah. Ya, imannya jelas beda kontennya, ya. Jadi konsep dasar dari kepercayaan itu diletakkan, itulah yang menentukan apakah seseorang dapat diselamatkan atau tidak oleh kebenaran Allah yang saat ini, in the time present. Ya, ada orang mengaku percaya pada Yesus, tetapi tidak percaya semua dosanya telah dihapuskan oleh kematian Yesus di kayu salib. Padahal jelas-jelas Alkitab sudah menegaskan secara tertulis, apakah itu iman yang benar? Ada orang mengaku percaya Yesus mati disalibkan, tetapi tidak percaya bahwa semua dosanya telah lunas dibayar. Apakah itu iman yang benar? Ada orang yang mengaku percaya Yesus dan mengaku mudah-mudahan diselamatkan ke surga. Sedangkan Yesus mengatakan bahwa ia pasti memberikan keselamatan kekal atau hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya. Jadi apakah iman yang masih berkata mudah-mudahan itu adalah iman yang asli menurut Alkitab? Jadi walaupun iblis, setan-setan, dan para pengikutnya berkata, kami percaya ada Tuhan yang esa, jelas itu adalah kepercayaan yang palsu. Karena mereka menyangkal pekerjaan salib Kristus. Nah, sekarang kita lihat ayat 17 dan ayatnya yang ke-20 menyatakan hal yang sama. Ya. Ayat 17 dan ayat 20. Demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ayat 20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Di ayat 17 dikatakan ada iman yang mati. Dan di ayat 20 dikatakan ada iman yang kosong. Iman yang mati dan iman yang kosong adalah iman yang palsu. Itu bukan iman yang didasarkan pada Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Karena jika ada iman seseorang yang berlandaskan firman Tuhan atau Alkitab, maka iman itu pasti berbuah. Amin. Apakah iman kita adalah iman yang berbuah? Amin. Apakah iman Bapak Ibu Saudara pasti menghasilkan buah yang dikerjakan oleh Roh Kudus? Amin. Puji Tuhan. Iman kita bukan iman yang palsu, tetapi iman yang asli, yaitu iman yang menyelamatkan. Dan pasti pula menghasilkan buah, yaitu perbuatan-perbuatan baik yang sesuai dengan kehendak Allah tentunya. Karena Roh Kudus akan menuntun kita. Lalu kita maju lagi membaca ayat berikutnya, ya, ayat 21 dan 23. Dikatakan begini. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Ya, ayatnya yang ke-23. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Siapa yang tidak tahu tentang Abraham, bapa orang beriman? Sebagai orang beriman kepada Tuhan, dengan apakah Abraham dibenarkan di hadapannya? Sekali lagi, ini di hadapan Allah, ya. Nanti kita bicara tentang Abraham bagaimana ia dibenarkan di hadapan sesama manusia. Kita lihat dulu yang pertama dan yang utama, dengan apa ia dibenarkan di hadapan Allah. Cukup dengan imankah di hadapan Allah atau dengan cara iman ditambah dengan perbuatan-perbuatankah? Mari kita lihat lagi di ayat yang ke-23. Saya ulang sekali lagi, ayat yang ke-23 dikatakan, dengan jalan demikian genaplah nas kitab suci. Jadi fakta perbuatan Abraham menggenapi kitab suci tentang iman Abraham yang sudah eksis sebelumnya. Perbuatan yang mana? Ya, di ayat 22 dikatakan. Ya. Ayat 22.
kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Ketika ia mempersembahkan anaknya yang tunggal, yaitu Ishak di atas mezbah, maka dengan fakta ketaatan perbuatan Abraham mempersembahkan Ishak tersebut, terbuktilah iman Abraham itu adalah benar-benar iman yang asli dan tidak palsu. Nah, sekarang kita akan melihat perbedaannya, jarak waktu antara munculnya iman Abraham di hadapan Allah lebih dulu, dan jauh setelah itu di kemudian hari barulah muncul perbuatan Abraham untuk menunjukkan bahwa imannya itu di hadapan manusia terbukti. Ya. Sekarang pertanyaannya, nas ayat firman Tuhan yang mana yang digenapi, yaitu dengan kata-kata lalu percayalah Abraham. Jelas yang dimaksud adalah peristiwa iman Abraham ketika Allah, ya, yang dicatat, iman kepada Allah yang dicatat dalam Kejadian pasal 15 ayat 5 dan ayatnya yang ke-6. Ya. Kejadian pasal 15 ayatnya yang ke-5 dan 6 dikatakan firman Tuhan begini. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ketika Abraham percaya kepada janji Allah bahwa ia akan memiliki keturunan sebanyak bintang di langit, apakah ia sudah punya anak saat itu? Tentu saja belum sama sekali. Ya, Abraham belum bisa membuktikan, mempersembahkan Ishak yang bisa dilihat oleh mata manusia waktu itu, karena Ishak lahir aja belum. Abraham baru hanya sebatas percaya kepada janji Allah. Ya, Abraham belum bisa membuktikan mempersembahkan Ishak, saudara. Oleh karena pada saat itu hanya iman Abraham yang bisa dilihat di hadapan Allah, ya. Nah, lalu nanti sesudah di Kejadian pasal 22 ayat 18 barulah peristiwa perbuatan Abraham ketika imannya diuji untuk mempersembahkan Ishak nampak menjadi bukti yang nyata dari iman atau kepercayaan Abraham kepada Tuhan yang dicatat sebelumnya dalam Kejadian pasal 15. Jadi ada jarak waktu yang cukup jauh, yaitu kira-kira 35 sampai 37 tahun lamanya antara iman Abraham sebagai bukti untuk membenarkannya di hadapan Allah dan kemudian perbuatannya mempersembahkan Ishak sebagai bukti imannya di hadapan manusia. Jelas ya Bapak Ibu Saudara? Nah, karena itulah di ayat selanjutnya, ayat 22 dan ayat 24 dikatakan begini, ya. Ayatnya yang ke-22 dan ayatnya yang ke-24 dikatakan, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Ayat 24. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Ya, 2 kali di sini disebutkan, ya. Jadi apa kata kunci yang dikatakan 2 ayat ini? Ini kata kuncinya. Jadi kamu lihat. Ya, kamu lihat di mata manusia. Kita manusia hanya bisa melihat dari perbuatan-perbuatan yang nampak di mata kita. Tetapi Allah jauh melihat iman atau kepercayaan, ya, seseorang yang tidak nampak di mata manusia. Apakah Bapak Ibu Saudara bisa melihat iman saya? Coba tunjuk tangan siapa yang bisa melihat iman saya seperti apa. Tetapi apakah Tuhan Allah bisa melihat iman yang ada di hati saya? Saya percaya 100% bahwa Allah sanggup melihat iman jauh di lubuk di dalam hati saya. Karena Allah adalah Maha Tahu dan lagi Maha Kuasa. Dan juga karena itulah yang dikatakan dalam firman-Nya, yang yaitu Alkitab. Tetapi manusia, kita, sesama kita, hanya bisa melihat dari perbuatan-perbuatan sebagai refleksi dari iman seseorang kepada Tuhan. Dan penilaian bukti seperti itu sering terbatas adanya. Itulah sebabnya kita tidak bisa menilai iman seseorang hanya dari perbuatan-perbuatannya. Tetapi iman yang benar itu hanya dapat dinilai
dengan baik berdasarkan firman Allah, Alkitab yang ajaib dan penuh kuasa. Ya. Demikian juga dengan Abraham. Ia dibenarkan karena iman di pandangan mata Allah. Sedangkan ia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya di pandangan mata manusia. Nah, untuk lebih jelas hal ini, mari kita lihat dan kita akan baca dalam Roma pasal 4 ayat 1 dan 2. Ya. Roma pasal 4 ayat 1 dan 2 dikatakan, jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, ya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Apa yang dikatakan di sini, Bapak Ibu Saudara? Abraham itu dibenarkan karena perbuatannya dan ia beroleh dasar untuk bermegah. Di hadapan siapa dia bisa bermegah? Di hadapan Allah? Tidak. Tetapi di hadapan manusia. Jadi mari kita bedakan di dalam Alkitab ini apa yang memang Allah betul-betul buat berbeda. Karena salah satu bukti orang yang sudah dewasa adalah sanggup membedakan, yang tidak sanggup membedakan adalah biasanya itu disebut masih anak kecil. Ya. Nah sekarang kesimpulan kita kembali ke kitab Yakobus pasal 2 untuk menyimpulkan topik pembahasan firman Tuhan kali ini adalah sebagai berikut. Ya. Jadi yang pertama, jelas tidak ada pertentangan antara Paulus dan Yakobus. Rasul Paulus berbicara tentang iman kepada Kristus saja sebagai dasar dari keselamatan atau pembenaran kita saat ini tanpa perbuatan-perbuatan di hadapan Allah. Dan Yakobus berbicara tentang iman yang berbuah atau perbuatan-perbuatan baik yang bisa nampak di hadapan sesama manusia. Sehingga iman yang benar itu akan terlihat lengkap dan sempurna dua-duanya, baik di hadapan Allah maupun di hadapan atau di pandangan manusia. Ya. Ibarat batang pohon dan buahnya tidak akan muncul bersamaan. Tetapi keduanya pasti punya hubungan yang sangat erat sebagai hubungan sebab akibat. Karena hal itu terjadi secara alami. Pertama-tama akan terlihat batang pohon yang tumbuh dengan baik, dan setelah itu suatu ketika kelak sesudah tumbuh dengan baik maka akan muncul buah-buah yang baik pula. Nah, demikian juga halnya dengan iman. Pertama-tama kita yang telah mendengarkan Injil keselamatan dan percaya kepada Tuhan Yesus yang telah mati menghapuskan semua dosa, maka kita dibenarkan di hadapan Allah dan kita diberi jaminan kepastian keselamatan masuk surga sekali untuk selama-lamanya. Kemudian setelah kita diselamatkan atau lahir baru, maka kemudian kita terus menjalani pertumbuhan iman kita dengan menaati segala kehendak Tuhan, dengan menunjukkan buah-buah iman kita sebagai perbuatan baik dan terlihat sebagai kesaksian hidup yang benar di hadapan sesama manusia. Ya. Kemudian kesimpulan kita yang berikutnya adalah iman kita kepada Yesus Kristus adalah satu-satunya syarat untuk memperoleh jaminan kepastian keselamatan kekal masuk surga. Sedangkan perbuatan-perbuatan baik kita sesudah diselamatkan adalah jaminan untuk memperoleh upah, pahala atau mahkota kekal di dalam surga kelak setelah kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, karena itu marilah kita orang-orang yang sudah percaya dan diselamatkan ini maju bertumbuh terus dalam pengenalan akan firman Tuhan, dan beritakanlah terus dengan serius Injil keselamatan supaya makin banyak jiwa yang diselamatkan untuk kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus, sekaligus untuk memperlihatkan buah-buah dari iman pertumbuhan kita yang bisa disaksikan oleh orang-orang yang lain sebelum Tuhan Yesus datang menjemput kita pada saat kedatangannya di awan-awan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Demikianlah pesan firman Tuhan kali ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, dan sampai bertemu lagi di sesi pembahasan doktrin dasar iman Kristen yang berikutnya bersama saya, Pendeta Charles Mamora. Terima kasih.